Selamat malam, selamat datang kembali di channel Bang Ali. Hari ini saya lagi di Bima. Kebetulan ada kawan yang hari ini akan kita ajak untuk berdiskusi, membahas satu eh, fenomena politik, fenomena kekuasaan, dinasti. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar, saya minta untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, eh selamat malam para apa namanya channel Bang Ali. penonton channel Bang Ale. Saya Fuadudin sebagai salah satu orang yang bisa terlibat dalam aktivitas politik dan gerakan sosial dalam berbagai gerakan perubahan sosial, yaitu di organisasi Barisan Masyarakat Indonesia yang tergabung dalam Front Politik Kesatuan Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang daerah teritorinya di Kabupaten dan Kota Bima. Oke, siap. Eh, Bang Fuad ya, panggilnya Bang Fuad dari Barisan Masyarakat Indonesia. Nah, kemudian hari ini kita lihat secara nyata sebenarnya salah satu fenomena. Nanti pandangan Bang Fuad bagaimana mengenai fenomena politik atau kekuasaan hari ini yang disebut dengan dinasti di media-media sosial itu kan muncul cukup rame tentang dinasti-dinasti ini gitu. Nah, kira bagaimana pandangan Bang Fuad? Sebenarnya secara situasi nasional ada satu situasi darurat demokrasi, yang situasi itu kemudian mengarahkan pada analisis kita akan muncul memang absolusitas kekuatan tertentu yang akan mendominasi di sistem politik kita di Indonesia. Semenjak pasca reformasi, saling saling bersaingnya antara kompetitor politik nasional yang mengarahkan pada kubu-kubu tertentu, yang dalam analisis kita kubu-kubu yang bertarung itu akan menjelma menjadi kekuatan-kekuatan absolut nanti ke depan. Itulah rangkaian-rangkaian yang kemudian menjadi cikal bakal dan embrio munculnya dinasti dan oligarki politik, kekuasaan politik di nasional. Kita hitung saja sejarah kemenangan SBY dengan Partai Demokratnya, itu sudah memberikan satu ciri, satu indikator terhadap kemunculan kekuatan baru, yang kemudian nanti kekuatan-kekuatan itu akan terus langgeng dan akan terus bertahan di tingkatan elit nasional. Yang kemudian menjadi terang benderang kekuatan absolut itu, kekuatan yang terus bertahan itu adalah ketika barisan atau kelompok oposisi yang membawa narasi-narasi wong cilik dari Partai PDI Perjuangan, yang diusung itu adalah Jokowi. Nah, semenjak berkuasa Jokowi di tahun 2012, di tahun 2014, pertama. mulai dari 2014 ada satu konsolidasi kekuatan baru yang kemudian akan mendominasi. Jadi otomatis selama 2 periode itu Jokowi membangun kekuatan absolut dengan memecah beberapa kekuatan di partai yang tidak satu visi, satu arah dengan beliau, kemudian akan difusi kan, akan dipecah, yang kemudian hasil pecahan-pecahan itu, hasil fusi tersebut, kekuatan elit politik itu akan diarahkan pada satu kelompok besar. Oke, jadi kalau ditarik kan ini ada satu kekuatan absolut katanya. Jadi mereka mengarah kepada absolutisme.
Ya. Jadi kekuatan memang tidak bisa dibantah. Bahkan di level nasional pun gitu, banyak sekali gerakan-gerakan yang ikut terlibat. Nah, jadi jangankan level partai mereka gitu, sama partai-partai borjuis begitu. Bahkan level gerakan pun itu coba disabotase. Jadi kekuatan mereka dalam kebijakan-kebijakan politik ini eh, tidak tersentuh oleh kita gitu. Jadi kekuatannya semakin kuat dengan pertahanannya, kemudian dengan bagaimana koalisi partai hari ini terlihat jelas sebenarnya. Nah kalau menurut Bang Fuad, jadi ini kan absolutisme kemudian ataupun Super power lah. dinasti ini malah kita ini tidak memiliki ruang lebih besar power kita untuk menjangkau kekuasaan itu gitu. Jadi jauh banget antara kekuasaan mereka dengan kekuasaan rakyat gitu. Ibaratnya kayak ini masyarakat ini dijadikan satu bola mainan aja. Setiap musim datang, mereka kampanye segala macam. Nah, setelah berkuasa, kita kembali seperti ini lagi begitu. Ya, sebenarnya ada situasi yang kemudian kita abai. Ada kekuatan yang terlalu lama absen sebagai lawan tanding yang sepadan dengan kekuatan-kekuatan yang tumbuh terus menerus dan menjadi super power sekarang, yang menjadi absolut sekarang itu. Kalau kita lihat dalam sejarah dan dinamika proses kekuatan politik di nasional, hampir kekuatan politik yang muncul ini kan hanya pada satu varian yang sama. Kelompok elit politik berjuasi saja. Ya, betul. Tanpa ada muncul kekuatan alternatif baru yang menjadi satu titik alternatif bagi para pemilih maupun bagi para masyarakat sebagai objek politik. Terlalu lama. Di 2013 itu sebenarnya sudah dipahami, sudah sudah dipelopori soal kemunculan kekuatan-kekuatan baru yang alternatif. Selain dari kekuatan-kekuatan yang satu varian berasal dari elit politik. Maka diusunglah kemudian gerakan-gerakan alternatif. Di 2014 gerakan alternatif tidak berani tampil di kancah pertarungan demokratik nasional. Nah, kemudian sekarang baru di 2019 kemarin baru muncul baru ada geliat dan ada embrio-embrio baru yang muncul di 2019 itu tentang embrio-embrio alat alternatif yang akan bertarung di kancah politik nasional. Ya, kita ngomong saja ada kelompok-kelompok dari kelas pekerja, misalnya ada RRI dulu, ada konsolidasi sektor buruh, ada konfederasi-konfederasi yang kemudian muncul yang diharapkan ini menjadi alat politik untuk bertarung di ruang demokrasi. Jadi tandingan. Ya. Nah, terakhir ini kan muncul itu di 2024. Ada alat alternatif baru. Cuman itu lagi kekuatannya terlampau jomplang perbedaannya. Kalau kita ngomong rasio ya rasionya cukup jomplang jauh, tidak rasional kekuatannya. Itu diakibatkan apa? Karena terlalu lama absen. Kekuatan absolut ini sudah terlalu tinggi, kekuatannya sudah sangat super power sekali. Sementara kekuatan alternatif ini muncul baru sebagai embrio yang kemudian diharapkan memang ada proses dialektika, proses yang kemudian akan menjadikan dia menjadi embrio baru sebagai lawan tanding yang sepadan dari alat-alat alternatif, yaitu partai buruh. Saya coba nangkap, jadi dinasti yang tadi disampaikan bahwa dia tidak ada lawan tanding yang sepadan. Jadi walaupun kita bilang ada oposisi dari sesama jenisnya gitu, kayak hari ini muncul PDI tiba-tiba jadi oposisi kembali, sebenarnya kan hanya satu kelas, beda bangku aja gitu orang-orang ini. Jadi satu tujuan sebenarnya kalau berbicara mengenai investasi, tambang, kepentingan pengusaha-pengusaha besar, mereka satu di situ. Nah, ini ada juga terakhir di 2024 kemarin launching partai-partai baru yang membawa slogan alternatif begitu. Jadi
selain varian-varian yang awal muncul 2014 ada RRI, ada Sekber Buruh, bahkan ada beberapa konfederasi tadi. Nah, muncul yang baru ini, bagaimana tanggapannya? Apakah ini disebut sebagai tandingan yang sepadan juga gitu, atau seperti apa pandangan? Dalam pandangan saya, seharusnya alat alternatif itu tidak lahir dari kolaborasi. Oke. Karena kita paham betul bahwa walaupun terjadi rivalitas di antara elit politik, tapi sesungguhnya moral dan tipikalnya sama. Ini hanya beda-beda waktu saja. Ketika berkuasa yang satu menjadi oposisi yang satunya lagi. Tapi sebenarnya akan selesai soal rivalitas itu, rivalitas politik itu akan selesai dibagi-bagi kekuasaan. Contoh misalnya kejadian 2019, ya Jokowi juga bagi-bagi kan kekuasaan, sehingga tenggelamlah kemudian oposisi-oposisi. Watak dan moralnya saja sama sebenarnya di mereka, hanya soal ya bagi-bagi kekuasaan saja yang membuat mereka menjadi penguasa dan menjadi oposisi di dalam kekuasaan itu. Nah, kenapa kemudian disyaratkan bahwa alat alternatif ini harus benar-benar murni tanpa kolaborasi? Saya mempelajari beberapa proses munculnya alat alternatif hari ini, itu tidak muncul sebagai satu antitesis terhadap kekuasaan elit politik berjuasi sekarang. Tapi ada unsur-unsur kolaboratifnya juga dengan elit berjuasi. Jatuhnya mendukung, Mas. Ya, yang dikhawatirkan ketika ada kolaborasi seperti itu, yang dikhawatirkan itu watak dan moralnya juga sama dengan elit politik berjuasi yang sudah berkuasa sekarang. Maka kalau ingin memunculkan alternatif yang benar-benar alternatif itu, ya harus berbeda moral dan wataknya. Secara ini, moral dan watak ini kan menjadi embrio yang terbawa dari genetika lahirnya sebuah alat alternatif. Harapannya sih alternatif yang akan muncul menjadi lawan tanding yang sepadan itu adalah alat alternatif yang benar-benar lahir dari rakyat, dari rahim rakyat, yang membawa kemurnian hakikat dari esensi perjuangan rakyat itu sendiri. Tidak membuka ruang sama sekali terhadap kolaborasi, berkompromi dan sebagainya. Itu yang diharapkan dari alternatif. Walaupun situasi yang membahagiakannya adalah sudah ada embrio alat alternatif, tapi tinggal kita saja, tugas kita yang memahami gerakan-gerakan alternatif itu untuk kemudian mengembalikan esensi awal dari gerakan alternatif, mengembalikan kemurnian gerakan-gerakannya, tidak menjadi ruang-ruang kompromis, ruang-ruang kolaborasi lagi dengan elit. Dibatasi itu, dipahami prinsip itu, jangan sampai tergoyah dalam prinsip-prinsip itu. Itu harapannya. Yang itu kemudian dinilai oleh kita kenapa kemudian grid positionnya alat alternatif sekarang tidak begitu besar. Gara-gara itu ada ruang-ruang, ada peluang-peluang, ada celah-celah untuk melakukan kolaborasi dan kompromis terhadap elit sekarang yang berkuasa. Nah, jadi dalam pandangan beberapa kelompok ini, jadi ketika mereka ibaratnya menitipkan program kepada elit politik berjuasi atau kepada mereka hari ini yang mau berkuasa, menitipkan program dengan harapan program-program ini akan turun untuk kepentingan hidup orang banyak, karena menurut mereka pada dasarnya kami hadir dari kelompok gerakan juga. Jadi ketika kami mendorong mereka, tentu kebijakan itu juga akan berpihak kepada kami yang membawa gagasan itu. Dan itu saya lihat misalnya ada dua nih, ada program yang muncul, industrialisasi konsepnya, hilirisasi. Nah ini kan muncul di pidato-pidato presiden terpilih hari ini. Nah yang menurut kelompok ini program yang hari ini bisa dimenangkan oleh rakyat gitu. Nah pandangan terkait itu bagaimana? Kita sebenarnya tidak alergi, dan bahkan teman-teman elit berjuasi selalu membawa program-program kerakyatan dalam bentuk industrialisasi dan hilirisasi.
Walaupun kita sadari betul bahwa kelompok-kelompok gerakan alternatif itu juga muncul membahas program-program seperti itu. Cuman ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa walaupun serakyat apapun, sekerakyatan apapun program industrialisasi yang dibawa, hilirisasi yang dibawa, tetap selalu muncul dalam kepentingan program industrialisasi maupun dalam bentuk hilirisasi industri, itu selalu mementingkan kepentingan kelompok tertentu. Sejarah itu membuktikan. Negara ini kan selalu membangun konsep industrialisasi, hilirisasi, dan sebagainya sebagai jawaban-jawaban dan implementasi aktualisasi terhadap konstitusi tertinggi kita, di pasal 33 misalnya. Itu kan selalu dibawa. Tapi pada akhirnya melenceng juga. Iya. Secara prakteknya. Konsep hilirisasi mungkin sama dengan konsepnya kawan-kawan alternatif yang dibawa juga oleh teman-teman elit berjuasi, elit kekuasaan sekarang. Tapi yang jadi masalah di dalam dinamika prosesnya, soal profit ini kan selalu diorientasikan pada kepentingan kelompok tertentu. Ada banyak data yang membuktikan di nasional ini bagaimana kekayaan nasional yang cukup luar biasa dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia yang kemudian kita miliki selalu terakumulasi untuk menyokong kepentingan kelompok tertentu. Penguasaan lahan hanya untuk mereka, dan mereka juga membawa platform-platform industrialisasi, membawa juga platform hilirisasi. Bagaimana penguasaan terhadap industri CPU, minyak sawit, batu bara, industri pertambangan hari ini. Ya. Thank you, nggak usah dipotong. Kita sambilan ini. Sambilan. Ya itu. Jangan ribut-ribut penonton, weh. Selalu begitu. Iya. Ada. Yang jadi problem kita secara nasional ini bukan program, bukan jenis program, tapi orientasi dari program. Iya. Malah cenderung hilirisasi itu bukan pertaniannya hilirisasi, tapi tambangnya diratain seluruh pelosok gitu. Ya, pertambangan dan sebagainya. Kalau konsep berdasarkan cita-cita bangsa kita ini kan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Tapi nyatanya pelaksanaan hilirisasi, pelaksanaan program industrialisasi dan sebagainya selalu untuk meningkatkan akumulasi pada kelompok-kelompok tertentu. Oke, saya tangkap sedikit ya tadi soal sebenarnya semaju apapun program yang dititipkan oleh kelompok alternatif yang hari ini muncul, tapi ketika keluar dari mulut elit politik berjuasi itu selalu menjadi pemaknaan yang berbeda. Karena misalnya kayak menciptakan industri daerah. Ini ujung-ujungnya hanya program yang keluarin anggaran, kemudian tidak terrealisasi, nambah birokrasi. Gitu. Kemudian nambah beban anggaran daerah, kemudian yang disokongkan kepentingan kelompok tertentu. Betul. Akhirnya mangkrak. Ya. Kalau mangkrak selesai masalahnya. Kita bukan memfitnah, itu bukti sejarah. Di bawah kekuasaan Jokowi, siapa yang kemudian akan naik secara akumulasi kekayaan, kapital dan sebagainya? Bisa muncul orang-orang tertentu saja di lingkaran itu saja. Sehingga mereka ini konsolidasi, mereka ini konspirasi yang dimainkan oleh mereka ini dengan membawa program-program kerakyatan seperti itu. Yang disokong juga adalah kelompok-kelompok tertentu. Oke, betul. Sehingga ini konspirasi dan konsolidasi di tengah kelompok-kelompok dengan kekuatan kapital yang luar biasa secara nasional ini akan mensupport soal oligarki dan dinasti kekuatan politik di nasional. Itu jadi masalah. Ini kenapa gitu ya? Kenapa seolah-olah mereka nggak mau meninggalkan kekuasaan itu? Misalnya kayak Jokowi ini lengser dari presiden, ada anaknya titip menjadi wakil presiden. Kemudian ada undang-undang pilkada yang mau direvisi, mendorong anaknya lagi untuk maju di Pilgub DKI. Maksudnya kenapa susah sekali untuk membiarkan ini menjadi demokrasi yang sebebas-bebasnya gitu? Apa yang pengen dilindungi sebenarnya oleh kelompok? Ya, secara teorinya ini kan begini. Manusia itu kan manusia yang serakah.
ya, manusia yang seragam. Sistem yang berkembang hari ini kan sistem, ya dalam bahasa-bahasa kita kaum alternatif ini kan adalah apa namanya, sistem kapitalisme. Oke. Yang di dalamnya mensyaratkan mereka harus bertahan dalam posisi tertinggi kekuasaan sehingga bisa menjalankan instrumen-instrumen tertentu untuk kemudian mempertahankan kekuasaan itu. Ya jelaslah ketika dia berada di dalam apa namanya, dalam fase tertinggi dalam kekuasaan, jelas tentu harus dipertahankan. Inilah yang kemudian menjadi apa namanya, menjadi cikal bakal embrio terhadap politik yang dinasti. Dinasti itu bukan semata dalam konsep feodalisme ya, tapi mementingkan keturunan, generasi-generasi berikutnya adalah dari kelompok-kelompok mereka, itu adalah bagian dari dinasti. Dan kekuasaan yang hanya pada seputaran kelompok tertentu yang terbatas itu adalah oligarki bahasanya. Makanya antara oligarki dan dinasti itu sangat beriringan dia berjalan. Nah, ini kalau kita tarik ke daerah, Ke daerah. Ini kan di Bima ini. Di Bima ini juga dari hasil cross check beberapa ini di lapangan, di sini juga lebih kental dinastinya gitu. Ya. Nah, gimana? Kalau ditarik kesinambungnya adalah situasi nasional. Kekuatan-kekuatan absolut di nasional, kekuatan-kekuatan oligarki dan kekuatan dinasti nasional tentu akan merambat menjadi kekuatan-kekuatan di daerah. Misalnya di Bima, ada satu situasi yang jarang dipahami oleh masyarakat Bima. Kabupaten Bima khususnya. Yang berkuasa sekarang adalah di dinasti keturunan Kesultanan Bima. Raja. Ya, raja. Sebenarnya dalam instrumen politik kita sekarang secara di masa modern ini, instrumen feodalisme itu nggak dipakai. Jadi nggak ada ngaruhnya sebenarnya soal status feodalisme, simbol-simbol feodalisme yang melekat pada kekuasaan politik di Bima. Nggak pernah berpengaruh apa-apa sebenarnya. Tapi yang berpengaruh itu adalah kekuatan alat politik yang absolut ya tadi dari nasional. Kekuasaannya. Iya, kekuasaan alat politiknya, kekuasaan partainya yang ada, yang dipakai. Ya, misalnya kalau tidak menggunakan kendaraan politik, menggunakan partai besar di tingkat nasional, yang kemudian menjadi kekuatan besar juga di tingkatan daerah, itu nggak akan berpengaruh besar itu terhadap instrumen dinasti feodalismenya. Nggak ada. Berarti ini sistematis dari atas ya? Dari atas. Dan sekarang itu bukan kekuasaan feodalisme yang terbangun. Benar-benar itu adalah sistem ketenagaraan, sistem politik yang kemudian ya hari ini menjadi apa namanya, ruang yang sangat baik bagi kekuatan absolut itu, kekuatan oligarki politik itu. Ya hari ini dinasti dan apa namanya, dan oligarki politik yang berkembang di Kabupaten Bima ini bukan karena dia feodalisme, tapi lebih pada apa nama, irisannya dengan kekuatan politik nasional. Hari ini. Jadi tidak ada satu masalah yang tidak berkesinambungan dengan politik atasnya. Saling mempengaruhi. Sehingga di daerah pun, bahkan di daerah Sumbawa pun gitu, hampir sama gitu. Cuma mungkin belum terbentuk kekuatan yang kuat, nepotisme, dinasti yang kuat begitu. Sehingga orang-orang berspekulasi, oh yang ini lebih parah, yang ini enggak. Sebenarnya secara konsep partai yang ada hari ini sama semua. Ketika memegang kendali kekuasaan politik nasional, mereka bisa menguat sampai di daerah begitu. Nah, masalah lain hari ini, ketika ini kan beban dari negara ini kan diletakkan paling besar di rakyat, gitu. Di rakyat dari pajak, dari pendapatan segala macam, bahkan isu bangun rumah sendiri pajak 2,5%, pajak PPN naik 12% di tahun depan. Nah, ini ada satu hal yang sangat jomplang gitu, bahwa hari ini yang menghidupi negara ini bukan mereka, bukan para kapitalis,
bukan marah pengusaha-pengusaha tapi rakyat sebenarnya. Hampir 97% pendapatan negara APBN itu bersumber dari pajak. Nah, melihat itu nih, melihat masalah yang ada itu, ini bagaimana tanggapan Bang Fuad terkait dengan masalah rakyat hari ini gitu? Ada korelasinya dengan soal konsep industrialisasi dan hilirisasi yang saya sampaikan tadi. Oke. Negara membebankan semua beban belanja, beban APBN-nya itu kepada rakyat. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada sumber pendapatan lain selain pajak. Betul. Seharusnya negara yang maju itu memiliki sumber pendapatan lain selain pajak. Bahkan di negara-negara maju ini kan sumber pendapatan dari pajak ini kan menjadi sesuatu yang tidak dominan dalam menyusun, dalam membangun APBN-nya. Walaupun tinggi tapi nggak besar. Iya, nggak besar pengaruhnya. Lebih besar pajak buat korporat, buat pengusaha. Ya. Yang besar mereka itu kan pendapatan dari industrialisasi dan hilirisasi. Oke. Nah, kenapa di Indonesia Kebalik. tidak terjadi seperti itu? Yaitu tadi orientasi dari program industrialisasi dan hilirisasinya ya kembali bukan untuk ke negara. Hasilnya, profitnya dari sistem industrialisasi dan hilirisasi. Kalau dikatakan bahwa di Indonesia tidak berkembang pesat, industri berkembang pesat luar biasa. Bahkan itu Betul. ada ancang-ancang kita ini merubah dari negara dunia ketiga menuju negara dunia pertama. Saking tumbuh dan berkembangnya industrialisasi dan hilirisasi. Yang salah di negara ini kan industrialisasi dan hilirisasi tidak mengalir menjadi sumber pendapatan negara. Tapi mengalir ke kelompok-kelompok tertentu sebagai satu dinasti kapital. Kekuasaan kapital secara nasional. Negara ini kaya kok, tapi kayanya kemana? Kekayaannya itu terkonsentrasi, terakumulasi di beberapa kelompok tertentu yang kecil sekali jumlahnya secara kuantitas di Indonesia ini. Sehingga negara itu mau nggak mau harus mengambil untuk menambal beban negara itu ya kembali ke rakyat miskin, kembali ke rakyat biasa yang tidak ini melalui penarikan pajak yang besar. Itu yang terjadi. Negara ini cukup kaya kok. Kalau dia mampu memanfaatkan orientasi orientasi industrialisasi dan hilirisasinya untuk menopang pendapatan negaranya, saya yakin pajak itu tidak dinaikkan, program-program sosial, belanja sosial dan sebagainya yang dibangun oleh negara pasti akan terpenuhi. Dan kita nggak boleh ngutang kemana-mana. Negara dengan kekayaan seperti ini masa ngutangnya banyak. Kemana ngalirnya sumber kekayaan kita? Yang ngalirnya ke swasta, ngalirnya ke kelompok tertentu. Berikutnya dari ada konsekuensi logis sebenarnya yang harus diterima oleh rakyat akibat satu sistem politik, sistem ekonomi yang liberal hari ini. Jadi bebannya dibebankan kepada rakyat, kemudian mengalirnya ke segelintir orang. Jadi di Post Washington Konsensus itu ada proses neoliberalisme atau menghilangnya tanggung jawab negara. Jadi kalau kita ngebaca benar atau tidak ya tanggapannya Bang Fuad, ada satu fenomena secara berangsur-angsur yang mencoba menghilangkan peran negara, penghapusan subsidi. Kalau kita cross check di 2020 subsidi BBM dihilangkan premium. Sebenarnya mulai dari 2009. 2009 oke. Gimana tanggapannya? Ya. Jadi inilah konsekuensi negara di bawah penjajahan ekonomi. Ya. Penjajahan berarti belum merdeka. Belum merdeka sama sekali. Oke. Kita tidak bisa menentukan nasib kita sendiri dalam sistem ekonomi. Tuh. Hari ini kan dalam proses kekuasaan yang dipegang oleh elit-elit sekarang itu, ya arah hasil dari kekuasaan ekonomi nasional ini kan diarahkan pada itu. Siapa bilang dalam konsesi itu tidak melibatkan negara, selalu dipakai negara. Tapi sistemnya sebagai komprador, perpanjangan tangan untuk memuluskan kepentingan mereka. Dengan diturunkannya
membuka liberalisasi kemana-mana di semua sektor. Itulah yang kemudian kita kenal dengan fenomena omnibus law ini. Ya, karena mereka menginginkan regulasi itu membuka ruang seluas-luasnya terhadap liberalisasi. Omnibus law dilakukan. Deregulasi yang dilakukan tidak bisa bertahap-tahap, tidak bisa dilakukan satu persatu, ya udah akumulasi aja melalui omnibus law. Oke. Di balik masalah yang disampaikan tadi, memang ada satu hal yang terus pemerintah lakukan, adalah soal penghapusan subsidi. Ini fenomena yang saya lihat di Indonesia. Jadi dari berbagai sektor sebenarnya, dari mulai perbankan, di bank-bank itu sudah nggak menjadi BUMN sepenuhnya, sudah masuk sub sektor lain. Kemudian di pertanian itu diberikan kebebasan kepada pengusaha-pengusaha untuk menentukan harga. Jadi intervensi pemerintah di dalam sektor publik itu dihilangkan. Nah, ini pandangan saya. Nah, menurut Bang Fuad, jadi seharusnya bagaimana pemerintah seharusnya berlaku, kemudian bagaimana fenomena hal yang terjadi sekarang gitu, berdasarkan pengamatan Bang Fuad. Ada 3 kejahatan yang dilakukan oleh negara semenjak tahun 2009. 3 kejahatan itu mengisyaratkan bahwa negara ini masuk pada konsep sistem ekonomi neoliberalisme. Apa 3 kejahatan yang dilakukan? Yang pertama itu negara pelan-pelan memotong subsidi sosial yang berlaku sampai sekarang. Yang kedua, gencar melakukan deregulasi. Yang ketiga, terakhir itu adalah gencar melakukan swastanisasi dan privatisasi terhadap semua sektor yang ada di Indonesia. Ketiga kejahatan ini dilakukan beriringan terus. Pemotongan subsidi sosial dilakukan di semua sektor, ya. Kita paham betul bahwa di bagaimana sektor migas kita, di retail migas kita, bahan bakar kita itu selalu naik, tarif dasar listrik selalu naik, kemudian beberapa subsidi di pertanian juga dipotong pelan-pelan. Atau kalau kita ngelihat data itu, kuota subsidi di semua sektor itu dipangkas pelan-pelan sampai selesai. Sekarang ini kan kita tidak kemudian sensitif terhadap perubahan-perubahan kebijakan, konversi minyak tanah ke gas. Kemudian sekarang gas lagi mulai langka, ke listrik dan sebagainya. Udah ribet sekali lah. Itu pemotongan subsidi sosial yang dilakukan sampai sekarang itu. Dan bukti pemotongan subsidi sosial itu terus berjalan dari hari ke hari sampai menyentuh tahun, bahkan bisa 1 dekade ini aktif sekali untuk melakukan pemotongan subsidi sosial. Kemudian deregulasi ini ya tadi soal omnibus law dilakukan secara maraton sekalian. Walaupun ditolak kalau sama orang sampai ditangkap-tangkap aksi. Jadi saya nggak ada harga demokrasi kita gitu. Ketika kita potong dikit ya, ketika kita berbicara mengenai menyampaikan pendapat itu dibilang nggak demokratis. Tapi ketika disuruh milih itu dipaksa sampai yang gila pun gitu, sampai yang sudah nggak bisa jalan pun harus memilih karena dengan alasan demokrasi. Iya, demokrasi ini kan keuntungannya bagi yang berkuasa. Ya, dalam sistem demokrasi siapapun yang berkuasa, dialah yang akan diuntungkan dalam sistem demokrasi liberal sekarang. Jadi deregulasi yang kita lihat ada fenomena omnibus law, ada undang-undang minerba, bahkan KUHP pun dirubah. Yang privatisasi dan swastanisasi bagaimana prakteknya? Kemudian swastanisasi itu dulu kan konsep kepemilikan negara terhadap badan usaha milik negara itu diatur bahwa dia 90% harus kepemilikannya harus dibawa kepemilikan negara. Sekarang kan kebalik. Negara boleh melepas kepemilikannya dalam bentuk surat berharga, pasar saham dan sebagainya, surat hutang negara itu dilepas dalam bentuk surat hutang negara dan sebagainya
90% bisa dikuasai oleh swasta. Swasta. Badan usaha milik negara sekarang, perbankan, BNI, BRI, Mandiri dan sebagainya, hampir semuanya itu sudah diarahkan pada swastanisasi. Pos, PT Pos di Indonesia itu dikira masih BUMN. Sekarang itu udah melebar sayapnya kemana-mana dan sahamnya udah dijual. Bahkan yang paling ngeri kan kasus-kasus terakhir penyelamatan Jokowi ini kan, waktu di akhir-akhir periode di periode pertama Jokowi ini kan melepas aset BPJS ya, BPJS itu dalam rangka penyelamatan yang dilakukan dan melepas itu ke swasta, memangkas peran negara, ya, mengambil iuran BPJS ini untuk menyelamatkan kekuasaan kapital di tingkat nasional, menyelamatkan orang-orang untuk menstabilkan kurs dan sebagainya waktu itu. Swastanisasi ngeri sekarang, hampir di sektor publik dalam bentuk BUMN kita hampir semuanya sudah dikuasai, sudah dilempar ke pasar saham, sudah menjadi surat hutang negara dan sebagainya. Ya, kalau kita coba flashback kasus 98 ya. Jadi apakah menurut Bang Fuad melihat fenomena swastanisasi, jadi kita kan tidak ada ibaratnya kayak proteksi terakhir ketika terjadi krisis. Karena kalau di 98 pun kita masih punya beberapa BUMN, itu pun dilepas akibat krisis 98 gitu. Nah, sekarang kita sebut sudah tidak ada lagi BUMN dan ada kompensasi bagi pengusaha ketika terjadi krisis, itu di salah satu buku Post Washington. Maka negara bertanggung jawab untuk mengatasi efek krisisnya. Nah, jadi kita kedepannya ketika terjadi krisis besar-besaran seperti 98 gitu, ini tidak menutup kemungkinan, apalagi inflasi besar-besaran gitu. Nah, bagaimana kira-kira menggambarkan fenomena hal ke depan ini ketika terjadi krisis? Ya, kalau terjadi krisis, sebenarnya krisis ini kan sudah terjadi semenjak 2008. Krisis ini. Dan skema penyelamatan negara kepada pemain kapital nasional maupun internasional cukup luar biasa. Yang dikorbankan ya anggaran untuk rakyat. Nanti kalau ini memuncak dan meruncing krisis ini, yang kemudian sangat berimbas pada kemampuan daya beli, inflasi besar-besaran di tengah rakyat, ya nanti yang dikorbankan kembali tetap rakyat dan tetap penyelamatan. Konsep tax amnesty kan mensyaratkan bahwa ya, pengampunan pajak itu dilakukan pada industri-industri tertentu, industri-industri vital yang secara kepemilikan itu kepemilikan swasta, itu digunakan beban anggaran negara untuk membantu mereka. Sementara rakyat dicekik dengan pajak yang besar. Ya, betul. Demi untuk membantu mereka yang berkuasa secara kapital ini. Itu dilakukan. Ngeri sekali. Kalau krisis ini terjadi, jangan berharap di Indonesia ini krisis ini akan berimbas besar pada kelompok-kelompok penguasa kapital nasional maupun internasional. Imbasnya kembali ke rakyat. Karena cuma itu skema penyelamatannya. Liberalisasi, swastanisasi, jual, apalagi sudah didukung oleh deregulasi yang banyak sekali. Jadi kita sebagai rakyat ini sudah tidak bisa lari kemana-mana. Dampak krisis kedepannya, ya kenaikan harga bahan pokok lah hari ini. Pengusaha-pengusaha besar tidak merasakan itu, karena mereka selalu diberikan kompensasi oleh negara. Skema sederhananya, paling teknis itu dalam rangka penyelamatan krisis, bahwa negara ini lebih berpihak pada pengusaha ketimbang pekerja, pada penentuan upah. PP 78 dan sebagainya kan, penentuan upah. Negara itu boleh tidak menaikkan upah apabila pengusaha atau perusahaan mengalami krisis finansial dan sebagainya. Tapi inflasi lagi ya. Tentunya. Kalau pakai inflasi misalnya diuntungkan sebenarnya oleh pekerja dengan menghitung inflasi. Tapi bagaimana kepatutan pengusaha hari ini di kelas pekerja? Ada inflasi besar-besaran kayak di Jakarta dan sebagainya, hanya seupil kenaikan upah. Dia juga nggak patuh terhadap aturannya sendiri. Pengkhianatan itu terbuka dan
cukup terang benderang di tengah-tengah proses demokrasi dan proses perjalanannya negara sekarang di bawah kekuasaan elit politik ini. Oke. Jadi akibat kekuasaan elit politik yang hari ini dari dulu sampai sekarang ini kan banyak melahirkan deregulasi, bahwa yang satu pihak yang kalah itu sebenarnya bukan mereka, kita. Setiap tahun berganti, pemilu berganti, yang kalah itu kita lagi, bukan yang kalah 1, 2, 3, bukan, tapi adalah pihak kita, karena selalu ada kemenangan bagi mereka ketika berkuasa. Misalnya ya yang menguasai batu bara hari ini siapa, yang melakukan eksplorasi besar-besaran itu siapa, yang membabat hutan Papua itu dengan alasan swasembada pangan itu juga mereka gitu. Nah, jadi mereka berkuasa sudah melahirkan banyak sekali regulasi, kemudian di lawan tanding. Kita bicara ke akhir dari bicaraan kita gitu. Jadi soal ini kalau mereka diberikan kekuasaan terus-menerus, kita sebagai rakyat ini kan tidak mendapatkan hak kita. Jadi alat alternatif atau program alternatif yang mau ditawarkan gitu dari versi Bang Fuad bagaimana? Saya mulai dengan gambaran begini dulu. Oke. Situasi kenapa terus berkembang sampai hari ini dan bertahan sampai hari ini situasi keterpurukan itu terjadi. Rakyat itu dibiarkan tetap bodoh. Tetap bodoh. Sepakat ya. Rakyat dibiarkan tetap bodoh, dan ini selaras dengan data bahwa IQ rata-rata kita di Indonesia yang terendah di Asia Tenggara. Apalagi hitungan dunia lah ya. Terendah di Asia Tenggara. Rendah sekali. Kenapa bisa rendah? Ya karena di Indonesia ini gampang kalau untuk mengakumulasi kekayaan. Gampang. Tinggal mengekstrak hasil bumi, mengekstrak sumber daya alam, selesai. Mereka bisa menumpuk kekayaan. Nah, untuk mempertahankan bisa dengan mudah mengakumulasi kapital secara besar-besaran dengan mengambil sumber daya alam dengan gampang, ya konsep utamanya adalah tetap mempertahankan masyarakat yang bodoh dengan IQ rendah seperti itu, sehingga tidak ada satu nilai kritis yang kemudian terbangun. Maka inilah perbedaannya kita yang mau melawan, yang mau kritis, dan yang mau sensitif terhadap situasi ini. Kita melepaskan diri untuk tidak mau dibodohi. Nah, cara kritis yang paling tepat, cara keluar dari kebodohan yang paling tepat yang kemudian didesain oleh kekuasaan ini adalah dengan melawan. Dan melawan itu jangan dengan cara bodoh juga. Dengan cara bodoh. Kalau melawan dalam sebuah negara itu tidak mungkin dengan persatuan yang ecek-ecek. Persatuan dengan komite aksi, persatuan dengan aliansi dan sebagainya, nggak boleh. Minimal dia persatuan yang menjadi alat perlawanan kita supaya kita keluar dari masyarakat yang bodoh menjadi masyarakat yang kritis dan cerdas. Itu adalah minimal harus membawa persatuan front. Dan kalau kita mau masuk pada pertarungan demokratik dalam sistem demokrasi sebuah negara, ya buat alat politiknya. Bangun partai sendiri. Iya. Itulah kemudian dasar yang menguatkan kita membangun alat politik alternatif. Partai politik alternatif, partai masa rakyat yang lahir dari rakyat, untuk menampung, untuk mengeluarkan masyarakat ini dari situasi pembodohan dan keadaan yang bodoh ini. Itu. Kaum-kaum yang berlawan, yang membangun alternatif itu adalah kaum-kaum yang cerdas, yang keluar dari skenario pembodohan yang dilakukan oleh kekuasaan hari ini. Maka yang mau berlawan, yang punya effort besar untuk membangun alat politiknya sendiri adalah orang-orang yang cerdas, yang tidak mau menerima keadaan dibodohkan. Nah ini dah bangun. Lalu kemudian apa perbedaannya? Elit berjuasi punya alat politik, kita juga pengen bangun alat politik. Pengen alat politik. Apakah berbeda? Jelas berbeda. Jelas berbeda. Alat politik yang dibawa oleh elit berbeda dengan kita. Perbedaannya di mana? Pada orientasi dan cita-cita perjuangan. Orientasi dan cita-cita perjuangan. Nah, orientasi elit politik sudah terbukti dalam dinamika sejarah dan perjalanan sejarah bahwa
kepentingan mereka selalu membawa kepentingan kelompok tertentu, liberalisasi, swastatisasi, kelompok-kelompok yang hanya menguntungkan oligarki dan dinasti mereka saja, dinasti politik, dinasti kekuasaan, oligarki politik maupun oligarki kekuasaan sekarang. Itu yang menguntungkan mereka. Ini terbukti dalam rentetan sejarah, perjalanan sejarah nasional ini. Nah, kalau kita di alat alternatif itu tidak itu. Kita mengambil alih kepemimpinan negara, berkuasa dalam negara, kita jamin bahwa program industrialisasi, program hilirisasi digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indonesia. Itu perbedaannya. Maka kalau konsep industrialisasi, hilirisasi yang kemudian kita canangkan, kita terapkan di nasional ini, ya nanti profit, keuntungan, dan sebagainya yang kemudian dihasilkan dari itu demi untuk membangun satu tatanan ketahanan pendapatan negara yang besar. Sehingga kita tidak bebankan rakyat untuk menarik pajak besar kepada rakyat. Tapi untuk menutupi celah-celah, menambal kekurangan-kekurangan APBN kita itu melalui pendapatan, melalui industrialisasi dan hilirisasi. Karena dipergunakan untuk kepentingan umum sesungguhnya. Sehingga kita tidak lagi menggunakan pajak rakyat ini untuk kemudian menambal APBN kita. Itu perbedaannya cukup jelas. Jadi perbedaan yang disampaikan tadi memang cukup jelas. Tapi ketika kita berbicara soal elit politik, jadi kan memang jawaban itu muncul akibat kita mengurai banyak sekali masalah negara hari ini, masalah masyarakat hari ini. Maka antitesisnya muncul adalah kekuatan blok politik alternatif. Nah kemudian apakah ada misalnya kolaboratif di dalam kekuasaan? Misalnya kalau kita ngomongin ini adalah politik alternatif, walaupun belum launching, belum resmi, tapi memang sudah terbentuk alat politiknya, yang memang dari awal terbentuknya memang sudah berbicara kepentingan hidup orang banyak begitu. Nah, ada kemungkinan untuk berbicara kolaboratif misalnya dalam soal program-program negara gitu, atau ini perbedaan yang jomplangnya adalah soal sifat dari partainya, sifat dari alat politiknya. Kalau mereka adalah menindas, kita mengembalikan sifatnya itu untuk kembali ke kepentingan rakyat. Nah, seperti apa? Kalau kolaboratif dan kompromis itu kan hitungannya adalah ada ada konsep dengan musuh kan. Ada satu pertimbangan-pertimbangan tertentu yang kemudian kita membangunnya dalam konsep kolaborasi dengan musuh dan sebagainya. Bagi saya, ketika kita membangun itu tidak ada konsep kolaborasi. Kolaborasi internal sih pasti, untuk konsolidasi. Tapi kalau berkolaborasi dengan musuh nggak mungkin. Tidak ada ruang itu. Tidak ada ruang kompromis di dalam dengan musuh. Dia harus dipandang dengan musuh yang antagonistik. Berarti harus benar-benar power. Alat politik alternatifnya tidak menerima kerjasama dengan musuh, memberatkan rakyat. Tidak. Dia murni, suci dan murni berangkat dari rakyat. Tidak ada ruang kolaborasi. Karena inilah yang kemudian kesucian dan kemurnian inilah yang kemudian akan membawa kita mempertahankan prinsip-prinsip yang tadi. Prinsip demi untuk kepentingan umum. Mereka kan mana mau berkolaborasi dengan kita, mau berkompromis dengan kita, elit ini. Betul. Nggak ada, Pak. Kalau kita dilibatkan dalam proses politik dan sebagainya, menjadi tim sukses dan sebagainya, nggak kompromis mereka, Pak, sama kita. Nggak kolaboratif sama kita, itu bohong semua. Mereka itu kekeh dengan prinsipnya, dengan kepentingan individu dan kelompoknya tertentu. Makanya jangan bodoh membantu mereka. Seakan-akan mereka itu berkolaboratif dengan kita. Bodoh itu. Nggak pernah mau berkolaborasi. Cuma dimanfaatin. Cuma dimanfaatin, iya. Jadi kelompok-kelompok yang masuk sana tuh dimanfaatin aja. Dimanfaatin aja. Nggak ada istilah kompromis dan kolaboratif itu. Banyak kawan-kawan kita yang masuk di sana. Coba ditanya. Bentuk kolaboratifnya apa? Nggak ada. Dimanfaatin doang. Untuk mendapatkan kekuasaan. Setelah itu kan ditendang juga.
selesai. Mana mau bagi-bagi lagi ya. Iya, betul. Itu selesai. Makanya kita juga harus berprinsip begitu. Jangan mau ada berkolaborasi dengan musuh. Udah bangun kemurnian dengan prinsip kita. Sekalipun Ya. butuh waktu lama, proses yang lama, kita harus tetap suci dan bersih. Iya. Kalau dia ada orang yang mengamini tentang kesucian dan kemurnian, gerakan politik alternatif itu boleh dia masuk. Tapi dia harus tetap memegang itu. Sebenarnya tertutupnya ruang kolaborasi dan kompromis di dalam alat alternatif itu sebenarnya adalah kita tidak mau berdamai dengan kejahatan. Oke. Kita hanya berdamai, hanya berkompromis dengan nilai-nilai kebaikan, kepentingan umum. Ya kalau mereka memiliki watak jahat di balik framing untuk kepentingan umum, ya jangan dikasih. Nggak boleh, harus dihancurkan itu. Makanya nggak ada nilai kompromis. Tidak ada kebaikan yang berkompromis dengan kejahatan. Kejahatan itu jelas, kebaikan itu jelas, tidak ada ruang abu-abu di tengahnya. Nggak ada. Jadi pilihannya baik dan jahat saja gitu. Benar, salah, itu tidak ada ruang abu-abu. Tidak ada ruang abu-abu bahwa ini seakan-akan benar, kejahatan yang baik atau kebaikan yang jahat dan sebagainya, nggak ada. Jelas. Berarti nggak ada itu yang berjus baik. Ada. Karena tetangga sebelah tuh ada ini berjus baik, ini kita harus dorong dia menjadi berjus yang lebih besar lagi untuk melawan berjus lainnya katanya. Itu konsepnya jauh nggak dari pandangan? Kalau dia orang kaya, berwatak dan sangat pro terhadap kepentingan publik, dermawan, bukan soal dermawan, tapi orientasi program ya dari program dan sebagainya untuk kepentingan publik, kita tidak bisa katakan dia berjuis. Kalau kita track datangnya kekayaan buat dia, kesejahteraan ekonomi buat dia itu dilakukan secara baik, ya dia bukan berjuasi. Dia ini kan proletariat sejati. Seperti itu. Jadi jangan memframing bahwa orang kaya itu selalu berjuasi, orang miskin ini selalu proletariat. Oke. Tergantung keberpihakan berarti. Tergantung keberpihakan. Bahkan orang kaya ada banyak orang miskin, melarat, bodoh, malas itu yang sangat berwatak berjuis. Dan ada banyak orang yang sejahtera secara ekonomi itu sangat kaya, pintar dan sebagainya, tapi dia keberpihakannya kepada kepentingan umum. Dia sangat proletariat. Berarti di kelompok yang mau dibangun ini terbuka. Ini kelompok yang terbuka buat semua orang, semua kalangan, dengan catatan prinsip-prinsip itu tetap dipegang. Prinsip-prinsip kebenaran itu terbuka untuk semua. Mau tunduk terhadap prinsip itu, ayo masuk. Mau kamu kaya, mau kamu miskin, mau kamu apa saja, mau kamu waria, feminisme atau segala, terserah. Yang penting prinsipmu kamu mau pegang. Oke, siap. Itu dia. Kira-kira itu dia kesimpulannya. Nanti ada satu close statement, tapi untuk sebelum di situ, jadi diskusi malam hari ini soal dinasti, oligarki, dan elit politik borjuasi memang cukup terang bagi kita bahwa ada perbedaan cara pandang antara elit politik borjuasi dengan alat politik alternatif yang ingin ditawarkan begitu. Nah, kemudian close statement, Bang Fuad, close statement untuk teman-teman yang hari ini nonton, kira-kira bagaimana terkait dengan alat politik alternatif di tengah hiruk pikuknya kekuatan elit politik borjuasi hari ini yang ya bagi-bagi kursi, ganti kekuasaan partai tiba-tiba muncul banyak begitu. Jadi seolah sangat banyak sekali fenomena politik hari ini. Nah, close statementnya mengenai mereka dan kita gitu, atau alat politik alternatif yang sedang digagas hari ini seperti apa? Situasi kekuasaan oligarki dan dinasti politik hari ini itu juga bagian dari kesalahan-kesalahan kita.
munculnya kekuasaan itu bagian dari kesalahan-kesalahan. Apa kesalahan kita? Kita terlalu lama absen. Orang baik yang memiliki orientasi kepentingan publik itu terlalu lama absen dan tidak terlibat dalam kancah politik. Terlalu lama absen. Maka dari sekarang kita yang merasa diri tidak mau lagi dibodoh-bodohi, merubah pandangan kita dan merubah kompetensi diri kita, tidak lagi menjadi bodoh, harus menjadi lebih pintar. Sekarang itu, ayo mari kita berjuang, dan berjuang itu ya dengan menggunakan alat yang cerdas juga. Ya alat partai, alat politik, Partai Masa Rakyat sebagai alat alternatif, supaya kita bisa menghambat pertumbuhan kekuatan-kekuatan oligarki dan kekuatan dinasti ini. Kalau kita terus biarkan berkuasa 1 periode lagi, bahkan 2 periode lagi, maka kebangkitan kaum alternatif, kebangkitan alternatif itu akan lebih sulit nanti kalau kita terus biarkan. Maka mumpung sekarang sudah banyak ada yang terbuka pikirannya, tidak mau lagi dibodohi dan sebagainya, segera berjuang, keluar dari zona nyaman, berkonsolidasi, kita bangun alat ini supaya tidak terlalu lama kita absen dalam pertarungan ini. Sudah terlalu lama kita menjadi penonton terus. Nonton. Iya. Dan juga mendukung terus. Iya. Sementara yang bertanding ini sama-sama aja wataknya. Nggak punya rivalitas sejati mereka. Ya rivalitas hanya branding saja kan, rivalitas mereka. Enggak, bukan rivalitas sejati. Rivalitas sejati oligarki dan dinasti politik itu adalah alternatif itu sendiri. Alat politik alternatif itu. Mari kita sekarang kita bersemangat untuk membangun alat politik alternatif supaya mereka punya lawan tanding yang sejati. Siap. Kira-kira begitu kawan-kawan. Kesimpulan diskusi hari ini bahwa alat politik alternatif itu hadir atas dasar kebutuhan kita sendiri. Kita yang membutuhkan alat politik itu, kemudian kita yang akan menggagasnya, membangunnya, menjadi lawan tanding yang sepadan bagi kekuasaan yang culas hari ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.